lagi. Jadi untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk registrasi dan login bagi siswa pada e-learning SMK Nusa Dua. Jadi langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah silakan search di browser baik itu Google Chrome maupun Mozilla. Nah, kemudian ketik e-learning SMK Nusa Dua Intar. Nah, pada menu browser itu sudah di number 16. Jadi silakan diklik e-learning SMK Nusa Dua. Nah, pada tampilan menu awal, jadi perlu diperhatikan untuk siswa yang baru pertama kali, jadi tidak akan bisa login, melainkan harus register terlebih dahulu. Nah, silakan ketik register. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya di pada menu register ini ada sebagai siswa dan ada sebagai pengajar. Mohon sangat diperhatikan terkait register ini. Jadi kalau siswa itu ada NIS. Kemudian kalau pengajar itu ada NIP. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi untuk siswa itu ada NIS, sebagai pengajar ada NIP. Nah, sebagai siswa silakan diisi NIS-nya, kemudian nama, jenis kelamin, tahun masuk adalah tahun 2020. Kelasnya silakan dipilih. Jadi untuk kelas 10 pilih PH, TB, BDP dan TI. Kemudian tempat tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun silakan diisi, pilih agama, nomor HP dan alamat. Kemudian yang perlu penting dalam e-learning ini adalah username dan password. Username semua menggunakan email yang aktif. Jadi lagi untuk username menggunakan email yang aktif. Kemudian untuk password silakan gunakan 8 digit atau lebih. Jadi setelah selesai semua diisi silakan di register. Nah, nanti untuk registernya akan divalidasi oleh tim IT e-learningnya, jadi 1x24 jam. Jadi setelah aktif baru kalian bisa login. Jadi silakan klik login. Nah, misalkan kalau sudah aktif, kalian langsung saja masuk. Jadi tinggal klik login. Nah, tampilan bahwasannya e-learning sudah sukses, yaitu kalian sudah bisa melihat tampilan seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu ada menu beranda, kemudian pesan, jadwal mata pelajaran, ujian dan tugas, materi, komentar saya, filter pengajar, filter siswa, dan logout. Untuk menu beranda itu ada 2 ya. Jadi panduan sudah ada, boleh silakan di-download di sini. Jadi bagi yang belum punya panduan cara menggunakannya bisa di-download. Bagi yang sudah punya, silakan dibaca kembali. Kemudian tugas terbaru dan materi terbaru ini adalah tugas dan materi yang diberikan oleh semua guru dan semua jenjang kelas. Kemudian pengumuman nanti kalau ada misalnya guru memberikan tugas atau ulangan, ini akan muncul di sini. Kemudian riwayat login pengguna itu adalah siapa saja yang sudah masuk atau sudah login yang terakhir kalinya. Ya. Kemudian yang kedua, pesan ini adalah dari guru. Jadi kalian bisa nanti bertanya kepada guru melalui tulis pesan ini. Ya, jadi silakan kepada guru siapa, jadi klik tulis pesan. Kemudian cari saja misalnya nama gurunya, misalnya Pak sendiri, Pak Wita, ketik aja Wita. Jadi akan muncul di sini. Ya, nama gurunya. Yang penting tahu nama gurunya. Silakan isi pesan, apa pesannya, kemudian kirim, ya. Jadi nanti akan secara otomatis akan dibaca oleh gurunya. Kemudian jadwal mata pelajaran. Jadwal mata pelajaran ini adalah yang sudah
disetting oleh gurunya masing-masing. Jadi kalian akan bisa melihat nama gurunya di sini. Jadi kalau misalnya guru tidak mengajar, kalian bisa mengklik nama daripada guru itu sendiri dan cari kontaknya. Caranya tinggal diklik saja. Jadi ini sudah ada nama gurunya, kemudian ini adalah nomor HP-nya, silahkan dihubungi. Jadi ini adalah ketua kelas yang mempunyai peran dan andil, ya. Kemudian untuk ujian dan tugas serta materi Pak akan bahas belakangan. Pak akan lompat ke komentar saya. Untuk komentar saya ini adalah komentar yang kalian berikan terkait dengan materi, ya. Jadi materi, guru memberikan materi, silahkan kalian komentari apakah ada kekurangan atau masih belum paham. Kemudian filter pengajar, misalnya kalian kurang kenal atau ingin bertanya kepada gurunya terkait dengan materi, silakan dilihat, dicek gurunya. Jadi kontaknya sudah ada, tinggal kalian klik detail. Jadi akan terlihat semua guru di sini beserta nomor HP-nya, ya. Jadi jadwalnya juga akan terlihat nanti hari apa dan di mana mengajar. Kemudian filter siswa, kalian juga bisa mencari teman kalian di satu sekolah ini. Jadi silakan digunakan parameter pencarian, kemudian cari kelasnya di mana. Kalau tahu namanya silakan, kalau tahu listnya silakan. Jadi saran Pak adalah kalian menggunakan kelas dan nama, ya. Jadi misalnya kalian ingin tahu kelas 11 AP1, klik aja 11 AP1, filter. Ya, jadi inilah kelas 11 AP1. Jadi untuk mengetahui nomor HP, alamat, dari mana, silakan. Jadi siapa tahu misalnya bergabung di OSIS, pasti akan sangat perlu sekali ini. Kemudian untuk logout, artinya kalian akan keluar. Jadi Pak ingatkan, setiap kalian selesai menggunakan e-learning, silakan keluar. Jadi sistem e-learning ini hanya menggunakan satu user, tidak bisa menggunakan dua laptop sekaligus. Apabila menggunakan dua laptop, maka akan error sendirinya. Kemudian kita akan lanjut dengan ke materi. Jadi untuk materi itu nanti akan ada seperti ini. Jadi materinya silakan dibaca, silakan diklik detail. Jadi materinya bisa saja berupa tulisan, bisa berupa download file juga bisa. Jadi silakan materinya di download, kemudian dipelajari. Nah, seperti yang tadi Pak bilang, untuk komentar silakan kalian, setelah kalian membaca atau ada yang kurang paham, silakan kalian ketik di sini komentarnya seperti apa terkait dengan materi yang telah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Kemudian selanjutnya ada dua tipe, yaitu materi dengan yaitu ada yang file, kemudian ada yang tertulis. Kalau yang file seperti yang tadi kita buka itu ada berupa file yang kita download. Tapi kalau misalnya tertulis, itu gurunya berarti menulis secara langsung. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah gurunya menulis secara langsung. Jadi materinya silakan dibaca. Oke. Nah, kemudian setelah materi, kita akan lanjut pada bagian penting dari sistem e-learning ini adalah ujian dan tugas. Nah, ujian dan tugas harapkan kalian tertib dan disiplin untuk menyelesaikan, ya. Kenapa Pak bilang begitu? Apabila kalian tidak disiplin, kemudian guru menutup, kalian tidak akan bisa lanjut ke tugas yang berikutnya karena akan dituntut, ya. Jadi di sini ada beberapa materi yang sepertinya untuk AP. Nah, jadi silakan, ini berupa upload. Jadi kalian nanti harus mengupload tugasnya, ya. Jadi Pak tidak akan mulai kerjakan karena Pak harus mengupload. Jadi kalau misalnya kalian belum siap, jangan mengerjakan, atau baca dulu perintahnya apa, kemudian kerjakan, baru mulai kerjakan upload, ya, biar langsung lah. Pada tugas itu ada 3 tipe, yaitu upload, ganda, dan ada essay. Nah, tapi untuk kali ini semua ada lengkap, ya. Jadi yang pilihan ganda, kalian akan menjawab soal layaknya ujian online seperti UNBK dan lain sebagainya. Kalau essay, kalian akan menjawab soal yang berupa uraian singkat.
Jadi kalau soal upload, kalian akan menjawab soal yang berupa tugas atau project yang diberikan oleh guru. Jadi kalian harus mengupload tugas tersebut, ya. Jadi sistemnya hampir sama, ya. Kalau misalnya kalian misalnya mengupload, berarti akan ada tombol upload. Jadi untuk teknisnya nanti mungkin silakan kalian bisa bertanya nanti kepada Pak sendiri atau nanti tim IT-nya kalau misalnya terkendala dalam penguploadan. Jadi mungkin itu aja yang bisa Pak sampaikan pada pagi ini. Jadi mungkin sekilas saja tentang e-learning ini. Jadi e-learning ini cukup simpel dan mudah dipahami. Semoga e-learning ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, terutama ketika pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Jadi mungkin akan pembelajaran kita akan online melalui rumah. Jadi ini e-learning inilah salah satu caranya untuk mengatasi. Baik, mungkin itu yang bisa Pak sampaikan. Jadi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Pak ucapkan selamat pagi.